الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk bab yang ke-59. Berkata penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab ma jaa fi munkir qadari, bab keterangan tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pembahasan tentang takdir adalah pembahasan yang penting di dalam permasalahan tauhid, sehingganya penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan permasalahan ini di satu bab khusus tentang orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman sekalian, kesempurnaan tauhid ini dia bergantung kepada keimanan seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, al-qadaru nizamut tauhid. Takdir itu adalah aturan tauhid. Faman wahhadallaha ta'ala wa amana bil qadari fa hiya al-urwatul wuthqa allati la infisama laha. Siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia beriman terhadap takdir Allah yang baik dan buruknya, maka sungguh itulah tali Allah Subhanahu wa taala yang sangat kokoh yang tidak akan terputus. Wa man wahhadallaha ta'ala wa kadhiba bil qadari fa inna takdzibahu bil qadari naqsun lit tauhidi. Sebaliknya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala namun di sisi lain dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya pengingkaran dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang akan membatalkan tauhid. Makanya beliau katakan fa inna takdzibahu bil qadari naqdun lit tauhid. Orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini akan membatalkan tauhid dia. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, berarti ini menunjukkan beriman terhadap takdir Allah adalah prinsip yang agung di dalam agama kita, karena dia merupakan rukun iman yang keenam, untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruknya. Artinya
dari 6 rukun ini kalau ada satu rukun yang diingkari, maka itu bisa membatalkan keislaman dia. Makanya kita tahu bersama teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu pernah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di masa beliau. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang memimpin kota Madinah. Maka orang-orang yang tadinya mengeluarkan zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa beliau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka pun menahan dan tidak mau mengeluarkan zakat yang mereka keluarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Karena itu merupakan rukun. Sehingganya teman-teman sekalian, sekali lagi, dari 6 rukun yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan prinsip orang yang beriman, pondasi sesuatu yang agung di dalam Islam, salah satunya diingkari, maka ini membatalkan keislaman dia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pembahasan tentang takdir ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana beriman terhadap takdir Allah dengan benar. Kenapa? Agar jangan sampai kita tersesat sebagaimana kelompok yang tersesat di dalam Islam ini, kelompok Al-Qadariyah, yang insya Allah kita akan sebutkan. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, penulis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di bab yang ke-59 ini beliau membawakan 3 dalil. 3 dalil ya? Iya, 3 dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dalil yang pertama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadihi, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari." Kata beliau, demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya salah seorang di antara mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang mengingkari takdir Allah, ya, memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan Allah terima darinya hingga mereka beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini penggalang, ucapan ini penggalang dari satu hadis yang panjang, ya, tentang jadi ada ucapan ini, ada yang melatar belakangi sehingga Ibnu Umar mengeluarkan ucapan ini, statement ini. Ini berangkat dari kisah Yahya bin Ya'mar, di mana beliau mengatakan, Yahya bin Ya'mar ini, beliau berkata, "Kana awwala man qala fil qadari bil Basra Ma'bad al-Juhani." Jadi Yahya bin Ya'mar ini mengatakan bahwasanya orang yang pertama berbicara tentang permasalahan takdir, artinya orang yang pertama mengingkari takdir Allah, yaitu seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani di Al-Basrah. Di mana Basrah? Di Irak. Kemudian beliau mengatakan, "Fantolaktu ana wa Humaid al-Himyari." Kemudian aku dan sahabatku Humaid al-Himyari rahimahumullahu ta'ala berangkat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Mereka menuju Mekah, dari Irak menuju Mekah. Kemudian mereka mengatakan, "Faqulna law lakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Jadi perjalanan haji atau perjalanan umrah mereka ke Mekah ini tidak lain selain untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini. Tujuan yang kedua tidak lain untuk belajar dari ulama-ulama yang ada di Mekah.
dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di masa-masa di akhir sahabat-sahabat ya, yang hidup ketika tinggal sahabat-sahabat junior. Jadi di masa di mana para sahabat senior itu telah meninggal, telah wafat. Jadi mereka mengatakan Yahya bin Ya'mar dan Humaid al-Himyari rahimahumullah taala, mereka mengatakan kalau sekiranya kita bertemu dengan salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bertanya tentang permasalahan ini. Jadi dulu para ulama itu ketika mereka melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh pergi ke Mekah, selain tadi kita katakan untuk menunaikan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam ibadah haji, mereka pun bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama yang mereka tidak ketahui, yang mereka dapati di negeri mereka. Dan itu kebiasaan para ulama dahulu. Jadi bukan sekedar menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh. Dan alhamdulillah itu dipraktekkan oleh sebagian asatidzah kita, ya, penuntut ilmu atau ustadz-ustadz kita di masa ini. Selain mereka, kalau Allah berikan taufik, Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, coba lihat kita dapati ya, sebagian guru-guru kita atau penuntut ilmu yang berangkat dari Indonesia melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, selain mereka menunaikan ibadah ini, mereka apa? Mendatangi rumah-rumah para ulama, bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Karena memang kebiasaan para ulama dahulu seperti itu. Nah, kalau antum misalkan mendatangi satu daerah, bersafar di satu daerah, kalau antum dapati dan antum tahu di daerah tersebut ada seorang ustadz yang berilmu, maka datangi orang tersebut, datangi ustadz tersebut, ambil ilmu darinya, ambil faedah atau bertanya sesuatu dari permasalahan-permasalahan yang antum tidak ketahui. Jadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid al-Himyari, mereka bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka mengatakan, sekiranya kita ini bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertanyakan permasalahan ini, di mana ada sebagian orang di Irak yang mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Jadi mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fahufiqa lana Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab dakhil al-masjid. Dan alhamdulillah Allah beri taufik kepada kita, Allah beri nikmat kemudahan, kita pun bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang masuk ke dalam Masjidil Haram. Yang kemudian kami pun ya bertanya kepada Abdullah ibn Umar seraya kami mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini kunya Ibnu Umar, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an, sungguh telah muncul di tengah-tengah kami, di negeri kami, ada orang-orang yang Masya Allah rajin membaca Al-Quran, rajin mendalami ilmu, bahkan hebat mereka ini penghafal Al-Quran, hadis-hadis Nabi mereka hafalkan. Tapi masalahnya yaz'umuna alla qadara wa annal amra unufun. Masalahnya orang-orang ini yang mereka rajin membaca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja mereka meyakini bahwasanya tidak ada takdir Allah, wa annal amra unufun, perkara-perkara itu terjadi dengan sendirinya. Artinya Allah tidak tahu perkara itu sampai perkara itu terjadi. Artinya mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bahwa untuk mengukur sebuah kebenaran itu tidak dilihat dari hafalan seseorang. Oh Masya Allah dia itu hafidh Quran, hafal Al-Quran, oh hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mengukur kebenaran seseorang itu bukan dilihat dari hafalan dia, ya hafalan Al-Quran yang luar biasa, hafalan hadis-hadis Nabi sampai menyebutkan posisi-posisi ayat, kanan, kiri, atas, bawah, ya sampai nomor-nomor hadis disebutkan.
Jangan terpukau dengan itu. Untuk mengukur kebenaran seseorang itu dilihat dari apa? Pemahaman dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ada juga orang-orang yang menghafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi apa? Menyimpang, sesat. Ini contohnya yang disebutkan oleh Yahya bin Ya'mar, di mana di negeri mereka di Irak, di Basra itu ada orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, orang-orang yang Masya Allah mendalami ilmu-ilmu agama, hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi, tapi masalahnya mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan innal amra unufun, perkara-perkara yang terjadi unufun. Unufun itu tidak diketahui oleh Allah perkara-perkara itu sampai perkara itu terjadi. Ini kan bahaya. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan pernyataan dari mereka berdua? Kata beliau, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum. Kalau engkau bertemu dengan mereka ini, Ma'bad al-Juhani ini dan teman-temannya, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum wa innahum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka, aku Ibnu Umar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Umar Ibnu Khattab, berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dariku. Artinya mereka ini bukan bagian dari kaum muslimin, karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan tadi perkataan Ibnu Abbas. Jadi siapa yang mentauhidkan Allah, bagus akidah dia, tapi dia mengingkari takdir Allah, maka itu akan membatalkan keislaman dia. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba. Ini penggalang tadi yang kita sebutkan, ini yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian Ibnu Umar bersumpah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, sekiranya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu gunung Uhud? Gunung Uhud itu gunung yang besar, Masya Allah, luar biasa. Kalau mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, semuanya diinfakkan di jalan Allah, maka tidak akan diterima apa yang mereka infakkan di jalan Allah tersebut. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu dari rukun iman mereka ingkari. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sebagaimana seseorang mengingkari salah satu dari rukun Islam, dia kufur kepada Allah, sebagaimana kisah tadi yang kita sebutkan, siapa? Sahabat Abu Bakar memerangi sebagian orang yang mengingkari atau tidak mengeluarkan zakat di masa beliau. Itu salah satu rukun Islam, maka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Begitu juga kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, siapa yang mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini prinsip di dalam agama kita sesuatu yang agung yang harus kita perhatikan. Tsumastadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Statement yang beliau ucapkan ini beliau dasari dengan apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Nah, pertanyaannya, berapa kali Nabi sebutkan kalian beriman terhadap keimanan yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali di dalam hadis ini? Berapa kali? Berapa kali disebutkan oleh Nabi? 2 kali. Antum lihat, al-imanu, iman itu kata Nabi, antu'mina, kamu beriman kepada Allah,
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Tapi untuk penyebutan beriman terhadap takdir Allah, Nabi ulangi kembali itu. Wa antu'mina, berarti 2 kali disebutkan oleh Nabi. Tanpa penyebutan antu'mina, boleh saja Nabi katakan apa? Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Nabi bilang begitu, sudah cukup. Tapi Nabi tegaskan antu'mina, 2 kali Nabi sebutkan. Berarti Nabi ingin memberikan perhatian terhadap apa? Masalah takdir ini. Ini isyarat bahwa akan ada kelompok yang mengingkari takdir Allah. Makanya beliau sebutkan antu'mina. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ini untuk taukid, penegasan. Cukup Nabi sebutkan 1 kali tadi antu'mina saja. Sebutkan setelahnya. Tapi Nabi ulangi ini masalah ini. Nah, ini isyarat dari Nabi bahwasanya akan ada kelompok manusia yang akan mengingkari takdir Allah. Dan itu ada kelompok Qadariyah yang kita sebutkan tadi. Ya, di masa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Makna asar ini secara global, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu taala. Dalam asar ini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bersumpah bahwasanya seseorang sebagaimanapun dia berinfak dengan harta benda dan beramal dari amal-amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya darinya apabila dia tidak membenarkan takdir. Hal itu karena beriman kepada takdir Allah adalah salah satu di antara rukun-rukun iman yang 6, sehingga mengingkarinya berarti mengingkari semuanya, sama dengan rukun Islam tadi. Ya, satu diingkari berarti mengingkari seluruh rukun Islam. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, walaupun Umar ibn Khattab sempat protes perbuatan siapa? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar membawakan hujah yang kuat, karena Umar punya dalil juga. Ucapan Nabi SAW, umirtu an uqatila nas. Nabi katakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan kalimatut tauhid. Kalau mereka ucapkan kalimatut tauhid, berarti terjaga harta mereka, darah mereka terlindungi, tidak boleh diganggu. Umar katakan, wahai Abu Bakar, hadis Nabi, mereka itu masih mengucapkan la ilaha illallah, antum ingin perangi mereka? Tapi Abu Bakar punya dalil juga, punya hujah yang kuat. Wahai Umar, apakah engkau akan membedakan antara solat dengan zakat? Orang yang meninggalkan solat kan dia kufur. Kufur tidak orang yang meninggalkan solat? Ya, ada di tafsir. Kalau dia ingkari, kalau dia ingkari itu bahwa kalau dia ingkari berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi silang pendapat itu seseorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Ya, ini menjadi silang pendapat. Dalam mazhab Imam Ahmad, beliau tetap mengatakan itu perbuatan kekufuran berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena pembeda antara kita dengan mereka, orang-orang di luar Islam, adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Itu tegas dari Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa mau dibedakan antara salat dengan apa? Zakat. Padahal dua-dua rukun Islam. Itu menunjukkan kecerdasan Abu Bakar. Itu sisi pendalilannya. Akhirnya Umar katakan, Allah telah lapangkan dadaku untuk menerima kebenaran. Ternyata kebenaran itu ada di tangan Abu Bakar, harus diterima. Begitu juga masalah keimanan ini, rukun iman. Salah satunya diingkari, berarti itu sama halnya dia mengingkari rukun-rukun iman yang lainnya. Sehingga dengan itu orang yang bersangkutan menjadi kafir
dan bukan seorang yang bertakwa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma kemudian berdalil mendasari fatwa beliau dengan hadis tentang rukun iman yang 6. Salah satunya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, maka beriman terhadap takdir ini perlu kita pahami dengan baik, dan ini pembahasan yang panjang lebar sebenarnya, dan kita tidak akan terperinci di dalam menjelaskan masalah takdir. Kita akan sebutkan poin-poin penting saja terhadap keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beriman terhadap takdir Allah yang benar supaya tidak tersesat, tidak menyimpang seperti Qadariyah yang telah mendapatkan statement langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu, kata Nabi, orang-orang yang mengingkari takdir Allah adalah majusi umat ini. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil selanjutnya, ada beberapa pembahasan atau beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang harus kita ketahui bahwa al-qadaru sirrullah. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang takdir Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang takdir itu sendiri. Jadi pertama, al-qadaru sirrullah. Takdir Allah itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, di dalam perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, terkhusus perkara-perkara gaib, maka tidak boleh seseorang berbicara kecuali dengan dalil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ditanya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, "Ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fil qadari?" Wahai ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau ucapkan tentang takdir Allah itu? Beliau katakan, tariqun mudlimun fala taslukhu. Takdir Allah itu adalah tariqun mudlim, jalan yang gelap, dan jangan engkau lewati jalan tersebut. Jadi jangan berbicara pada hal-hal yang akal antum tidak punya ranah di situ, tidak punya wewenang di situ berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Qadari itu menyimpang. Orang-orang berilmu, mendalami ilmu, tapi lebih mengedepankan logika mereka. Jadi sudah berbicara tentang sesuatu yang melebihi batas kemampuan akal mereka, sudah mendalami perkara-perkara yang itu sudah melewati batas kemampuan akal mereka. Padahal akal itu kan punya apa? Punya batasan yang kita harus berhenti padanya. Makanya beliau katakan takdir Allah itu tariqun mudlimun fala tasluku, di jalan yang gelap dan jangan lewati. Ada lagi yang bertanya kepada beliau, "Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ma taqulu fil qadari?" Apa yang hendak engkau ucapkan tentang takdir Allah itu? Beliau hanya mengatakan bahrun azimun fala talidhu. Takdir Allah itu adalah bahrun azim. Bahrun, apa bahrun? Lautan yang sangat luas,
dan jangan engkau masuk ke dalamnya. Ada lagi yang bertanya kepada beliau, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ma taqulu fil qadari? Apa yang hendak engkau ucapkan tentang takdir Allah itu? Nah, beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib, sirrullahi, dia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan jangan engkau cari-cari rahasia Allah tersebut. Cukup engkau imani saja. Makanya Allah Jalla wa Ala ingatkan perkara ini dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, dan mereka hamba-hambanya itulah merekalah yang akan ditanya nanti di hari kiamat tentang apa yang mereka perbuat dari kebaikan, keburukan, sekecil apapun yang mereka perbuat dari amalan-amalan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekali lagi kita harus tahu bahwa takdir itu adalah rahasia Allah. Kedua tadi, akal itu punya kemampuan yang terbatas. Sebagaimana anggota tubuh kita punya kemampuan yang terbatas. Sebagaimana mata kita punya kemampuan yang terbatas. Mata kita ini punya kemampuan terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata. Contoh, virus saja, virus yang sangat kecil itu kan tidak bisa dilihat oleh mata kita ini. Tidak bisa, dia harus pakai alat. Berarti mata punya kemampuan yang dibatasi, yang kita harus berhenti padanya. Begitu juga apa? Pendengaran kita, penciuman kita, itu punya batas. Sebagaimana akal kita, dia punya batasan yang kita harus berhenti padanya. Makanya pada perkara-perkara gaib itu, antum jangan berbicara kecuali dengan dalil. Dengan dalil. Begitu juga masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan kelompok Qadariyah yang kita sebutkan tadi mereka menyimpang karena itu mereka terlalu berbicara masalah sesuatu yang gaib ini di luar kemampuan akal mereka, sampai mereka akhirnya mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang gaib, perkara-perkara gaib sekali lagi itu harus dengan dalil. Makanya apa saja yang harus kita perhatikan ya di dalam berbicara perkara-perkara gaib ini, insyaallah kita akan sebutkan nanti. Jadi perkara-perkara gaib itu yang harus kita tahan, yang tidak boleh kita berbicara kecuali dengan dalil. Seperti apa? Memikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kaifiyah sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pembahasan Asmaul Husna yang kita sudah sebutkan. Kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pasti ada hikmahnya. Dan insyaallah kita akan sebutkan beberapa hikmah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan itu semua dengan hikmahnya. Dan ini kita sudah sebutkan. Salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Hakimun, Dzul Hikmah. Dia pemilik hikmah. Jadi dia berbuat sesuai dengan hikmahnya. Jadi tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kebaikan itu, dia menciptakan keburukan itu. Dan di balik keburukan yang Allah ciptakan itu ada hikmah yang luar biasa. Makanya salah satu hikmah nanti insyaallah yang kita akan sebutkan nanti, salah satu hikmah dari beriman terhadap takdir Allah, ketika kita beriman dengan takdir Allah, kita akan senantiasa apa? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, bahwa
iman terhadap takdir Allah itu ada buahnya. Itu hikmah-hikmahnya yang insya Allah kita akan sebutkan nanti. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Qarawi di dalam kitab ini. Kata beliau, faedah-faedah yang bisa dipetik. Pertama, bahwasanya iman memiliki 6 rukun, yang mana tidak sah iman seorang hamba kecuali apabila dia beriman kepada semuanya secara keseluruhan, dan hadis itu sendiri telah menyebutkannya dengan jumlahnya. Kedua, bahwasanya kebaikan dan keburukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, boleh bersumpah untuk suatu maslahat sekalipun tidak ada yang meminta untuk bersumpah. Yang keempat, disunahkannya mengukuhkan fatwa yang penting dengan sumpah. Jadi sumpah itu bisa untuk menegaskan apa yang kita ucapkan. Hubungan asar ini dengan judul bab adalah karena asar ini menunjukkan kafirnya orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan tauhid, hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan kafirnya orang yang mengingkari takdir. Karena mengingkari takdir berarti syirik kepada Allah di dalam rububiyah. Nah, penulis kitab Sulaiman Al-Qarawi memberikan sebuah catatan yang perlu kita perhatikan. Di sini beliau mengatakan ada perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Yang beliau sebutkan di sini dari 4 perkara yang perlu kita perhatikan, ini tentang beriman kepada takdir Allah yang benar. Jadi bagaimana beriman kepada takdir Allah dengan benar, ini disebutkan oleh penulis kitab Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, jadi beliau katakan takdir itu ada 4 tingkatan. Jadi kita harus tahu tentang tingkatan takdir itu. Ini cara beriman terhadap takdir Allah yang benar. Pertama, kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Maksudnya yang pertama ini yang harus kita ketahui adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua yang terjadi di alam semesta ini. Alima makana wa ma sayakunu wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kalaupun dia terjadi, bagaimana dia terjadi, Allah pasti tahu. Ini yang diingkari oleh orang-orang Qadariyah, yang mereka mengatakan innal amra unufun. Perkara-perkara yang terjadi di bumi ini, sesuatu yang terjadi begitu saja, yang Allah tidak ketahui kecuali perkara itu terjadi. Berarti mereka mengingkari ilmu Allah, bahwasanya Allah itu mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Kalaupun terjadi, bagaimana dia terjadi, Allah tahu perkara tersebut. Apa dalilnya? Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui segala sesuatu, pergerakan kita, apa yang kita ucapkan, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pergerakan makhluk-makhluknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yakfa alaihi syai'un minal asya. Tidak ada satupun sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Itu yang harus kita ketahui. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi, bagaimana dia terjadi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha agung. Sehingga kalau kita tahu ini, maka kita sudah bahas permasalahan ini. Kalau kita tahu dan kalau kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, terutama terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna, maka seorang hamba tidak akan bermudah-mudahan di dalam berbuat
bermaksiat, karena dia tahu ilmu Allah dimanapun dia bersembunyi pasti diketahui. Ya. Sesuatu yang tersembunyi dimanapun kita bersembunyi, di kegelapan malam yang gelap gulita kita bersendirian, ya, pasti Allah mengetahui apa yang kita perbuat, sehingga tidak ada hal-hal yang kita lakukan dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bermudah-mudahan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah kita melihat tayangan-tayangan ya yang di situ terbuka aurat wanita-wanita yang membuka auratnya, atau tayangan-tayangan yang tidak bagus yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala telah menulis semua itu di sisinya di zaman azali, ya. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Maksudnya yang kedua ini apa? Tentang Alkitabah, tentang penulisan. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, di sebuah papan Al-Mahfuz. Mahfuz itu terjaga. Lauh itu kan papan, Al-Mahfuz terjaga. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, ya, dari semenjak Allah Subhanahu wa taala tetapkan sampai akhir zaman, itu telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Semua yang akan terjadi nanti sampai pada hari kiamat itu telah diletakkan di Lauhul Mahfuz, di sebuah papan Al-Mahfuz yang terjaga. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah hitung, telah tetapkan di dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata itu Al-Lauhul Mahfuz, di sebuah papan, sebuah catatan Al-Mahfuz yang terjaga. Jadi semua takdir-takdir hamba-hambanya itu telah tertulis di dalam kitab ini, di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang terjadi nanti kita lakukan, bahkan mungkin di majelis ilmu ini yang kita lakukan saat ini, itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Seorang hamba dia bahagia, dia sengsara, seorang hamba dia diberikan kekayaan, kemiskinan, itu semua telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Bahagia, sengsara, kaya, miskin, sakit, sehat, hidup, mati, semua tertulis di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Dalilnya nanti kita akan sebutkan di pembahasan selanjutnya, ya, di dalil-dalil berikutnya. Jadi semua telah tertulis. Siapa fulan hamba-hamba yang menjadi penghuni neraka, siapa yang dari hamba-hambanya yang menjadi penghuni surga, semua telah tercatat dengan jelas. Jadi bagaimana kita, Ustaz? Ya kita kata Nabi, malu fakullun muyassar lima khuliqalah. Tugas kita hanya apa? Beramal saja. Beramal, wa kullun muyassar lima khuliqalah. Dan setiap dari kalian itu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni surga, kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang membawa kita ke surga Allah. Sebaliknya kalau kita ditetapkan waliyadzubillah sebagai penghuni neraka, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang membawa kita ke dalam neraka. Makanya ana sering sampaikan, kalau Allah buka hati kita untuk beramal soleh, jaga itu. Itu tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan dari kita. Makanya kata Nabi apa? Malu, beramal saja kalian. Kalau Allah bukakan hati kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, jaga kebaikan tersebut. Jaga kebaikan tersebut. Dan Nabi mengatakan, Allah berfirman, kullu ya'malu ala syakilatihi. Di setiap orang itu kan beramal sesuai dengan apa? Potensi yang dia miliki, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kita untuk melakukan kebaikan, Allah sudah buka itu hati, jaga itu, jangan tinggalkan. Kapan kita tinggalkan, hati-hati. Kalau Allah tarik hidayah itu, sudah. Waliyadzubillah. Kalau kita sudah terbiasa dengan maksiat, bahaya itu kan. Kalau Allah sudah tutup hati kita, bahaya.
Makanya kebaikan-kebaikan yang kita miliki saat ini jaga. Pokoknya intinya kita beramal sesuai dengan kemampuan kita. Karena kan hamba itu Allah ciptakan berbeda-beda. Tidak pada satu level, tidak satu tingkatan, berbeda-beda kita diciptakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang matanya biru, ada yang matanya kuning. Kalau kuning itu penyakit. Ada yang biru. Ada yang biru toh? Ada yang hitam. Ada yang kuning, Ada. Yang jelas manusia itu diciptakan berbeda-beda. Begitu pula amalan-amalan itu ditakdirkan Allah untuk hambanya berbeda-beda. Artinya apa? Ada orang yang Masya Allah bukakan untuk dia dari sisi apa? Dari sisi kekuatan di dalam berjihad. Allah berikan postur tubuh yang kuat. Sehingga apa? Postur tubuh yang kuat yang Allah berikan kepada dia dipakai untuk apa? Berjihad. Menegakkan kalimat Allah seperti siapa? Khalid bin Walid. Sampai-sampai tidak ada waktu bagi dia untuk membaca Al-Quran. Tapi dia punya amalan mulia. Apa itu? Jihad. Ada orang yang dibukakan apa? Hatinya untuk bisa melaksanakan sholat sunnah. Maksudnya ini kita bicara yang sunnah-sunnah ya, bukan yang wajib-wajib. Kalau wajib-wajib ya harus kita laksanakan. Kan ada orang yang Masya Allah setelah dia melaksanakan sholat 5 waktu, berat bagi dia untuk melaksanakan sholat sunnah, berat. Tapi ada orang yang Allah bukakan hatinya, sholat sunnah dia jaga, sholat tahajudnya dia jaga. Tapi di sisi lain kasihan, masalah puasa sunnah dia berat. Mau berjihad apalagi? Badan yang mungkin lemah, kurus, tidak kuat pegang pedang. Dari sisi ini dia lemah, tapi dari sisi sholat dia luar biasa. Itu potensi yang Allah berikan. Ya harus apa dijaga itu. Ada orang yang Allah bukakan pintu hatinya, Masya Allah. Kalau masalah puasa luar biasa. Puasa sunnahnya Senin Kamis, puasa Daud, apalagi. Tapi masalah sholat dia lemah. Maksudnya sholat sunnah bukan sholat wajib. Masalah jihad apalagi lemah. Masalah harta kasihan tidak punya harta. Ada orang yang diberikan kekayaan. Dia manfaatkan kekayaan itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Ya, dengan kekayaan itu dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masalah sholat mungkin berat bagi dia, sholat sunnah, apalagi puasa, apalagi berjihad. Intinya setiap orang itu dia punya potensi. Tidak semua amalan bisa kita lakukan. Tidak semua amalan. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala, tahu Imam Malik toh? Imam Darul Hijrah. Kan antum tahu kebiasaan Imam Malik itu apa? Kebiasaan Imam Malik apa? Kebiasaan beliau cuma satu, mengajarkan ilmu di Masjid Nabawi, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Ada ulama di masa beliau yang ahli ibadah namanya Abdullah Al-Umari. Abdullah Al-Umari ini seorang ahli ibadah luar biasa ibadahnya. Dari sholatnya, puasanya. Dia kirim surat kepada Imam Malik. Intinya isi suratnya itu, dia mau katakan kepada Imam Malik, coba wahai Imam Malik bergabung dengan anak. Coba orang sholat tahajud, puasa sunnah. Dilihat Imam Malik kan cuma kerjaannya apa? Mengajar saja. Dari hari ke hari cuma mengajar hadis-hadis Nabi. Dikiranya Imam Ahmad tidak punya ibadah yang lain. Apa kata Imam Malik? Beliau membalas surat tersebut. Imam Malik katakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Jadi Allah itu membagi-bagi amalan sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Jadi ada orang yang Allah bukakan pintu hatinya untuk sholat, tapi puasa lemah. Ada orang yang Allah bukakan pintunya puasa, tapi apa? Sholat lemah, berjihad lemah. Ada orang yang kerjaannya, Masya Allah, sholatnya lemah. Sholat sunnah ini ya, puasanya lemah. Apalagi berjihad. Sedekahnya lemah, tidak punya apa? Tidak punya harta. Tapi Allah bukakan pintu hatinya untuk menghadiri majelis ilmu. Pokoknya ada majelis ilmu dia datangi, semua majelis ilmu dia datangi. Mungkin cuma itu potensi yang dia miliki. Karena sebagian orang kalau untuk menghadiri majelis ilmu berat. Ada orang mungkin 5 menit, 10 menit dengar kajian, setelah itu dia apa?
dia mengantuk. Mungkin tidak tahan toh. Sebagian orang begitu, ada sebagian orang tidak, Masya Allah. 1 jam, 2 jam dia dengarkan kajian. Nah, kalau antum mampu seperti itu, cuman mampunya menghadiri majelismu, jaga itu potensi yang Allah berikan kepada antum. Jaga itu. Walaupun puasa lemah, sholat sunnah lemah, ya, apalagi jihad lemah, harta mau bersedekah tidak punya, jaga jo itu majelis ilmu. Materi-materi yang disampaikan biar berulang-ulang, tidak apa, karena majelis ilmu ibadah. Jadi setiap orang itu harus ada potensi yang dia jaga, yang dia miliki, yang dia jaga. Kalau antum bisanya bersedekah, jaga itu. Bersedekah. Intinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk hamba-hambanya itu sesuai dengan kemampuan hamba, ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, ada orang yang bisa semuanya? Bisa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jihadnya luar biasa. Ada tidak? Ada. Siapa? Abu Bakar. Bukan Ustaz. Kalau Ustaz lemah Ustaz. Abu Bakar panutan hidup kita. Abu Bakar itu semua pintu-pintu kebaikan beliau masuki. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Pintu-pintu surga yang ada berapa itu? Pintu surga ada berapa? Ada 8 kan? Faman kana min ahli sholati nudiya min babi sholat. Siapa yang ahli sholat kata Nabi, maka di hari kiamat dia akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi di surga itu ada pintu sholat, babu sholat. Orang-orang yang ahli di sholat itu, maksudnya sholat sunnahnya yang hebat, bukan sholat wajib ya. Sekali lagi sholat sunnah. Yang sholat sunnahnya dia jaga, sholat tahajudnya, di hari kiamat dia akan masuk melalui pintu surga yang bernama babu sholat. Waman kana min ahli siyam, orang yang hebat dalam masalah puasa sunnahnya, maka di hari kiamat dia akan masuk melalui pintu surga ya, yang bernama babur royan, pintu puasa yang bernama ar-royan. Yang jihadnya luar biasa akan masuk melalui pintu jihad. Orang yang ahli sedekah, dia akan masuk melalui pintu sedekah. Orang yang ahli zikir, orang yang rajin berzikir kepada Allah, dia akan masuk melalui pintu zikir. Ada yang mengatakan orang yang ahli di dalam menghadiri majelis ilmu, maka dia akan dipanggil dari pintu majelis ilmu itu sendiri. Orang yang ibadah hajinya luar biasa, dipanggil dari pintu haji itu. Orang-orang yang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir Allah, dia akan masuk melalui pintu babur rodin. Jadi intinya pintu surga saja berbeda-beda. Makanya amal-amal itu juga berbeda-beda. Jadi Abu Bakar itu ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, adakah orang yang bisa masuk melalui pintu-pintu surga ini?" Apa kata Nabi? "Arju an takuna minhum." Aku berharap engkau yang masuk melalui pintu-pintu surga tersebut. Makanya Abu Bakar itu orang yang luar biasa di dalam kebaikan. Tidak ada satu kebaikan yang dimotivasi oleh Nabi, pasti Abu Bakar di situ. Siap ya Rasulullah. Abu Bakar lihat masalah jihad, Abu Bakar yang selalu mendampingi Nabi. Buktinya apa? Pada perang Badar, Abu Bakar yang selalu mendampingi Nabi. Nabi berhijrah, siapa yang dampingi? Abu Bakar. Apalagi masalah sedekah, siapa yang membawa seluruh hartanya kepada Nabi? Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu manusia yang terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang Masya Allah keimanannya luar biasa. Jadi kita bisa berharap, Masya Allah kita berharap itu juga termasuk orang-orang yang bisa masuk melalui pintu-pintu surga yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Yang keberapa kita bahas ini? Yang kedua. Jadi yang kedua ini tentang Alkitabah yang kita harus imani semua yang terjadi telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Seseorang yang menikah, baik dia menikah pertama, menikah yang kedua, ketiga, itu semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Itu semua tertulis, telah tercatat itu. Yang jomblo-jomblo itu semua tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Yang ketiga,
Kata beliau kehendaknya yang mencakup segala sesuatu yang ada, sehingga tidak terdapat sesuatu pun yang terlewat darinya, sebagaimana tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari ilmunya. Yang ketiga ini masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, dari pergerakan makhluk-makhluknya, apa yang kita ucapkan itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba yang Allah sesatkan, ada hamba yang Allah berikan hidayah, itu semua Allah lakukan atas kehendaknya. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-178, may yahdihillah fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah beri hidayah, maka hamba itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Sebaliknya, siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Jadi sekali lagi, semua yang terjadi di alam semesta ini itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia makhluk? Manusia ini kita pun diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Jadi Allah sudah menetapkan semuanya. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang disesatkan, siapa yang disesatkan dia akan tersesat. Siapa yang diberikan hidayah dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi ingat, manusia kita pun diberikan kehendak untuk berbuat. Cuman kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Paham ya? Beda dengan dengan kelompok yang yang mengatakan bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba yang dipaksa, yang tidak punya kehendak. Kelompok apa itu? Lawan dari Qadariyah, Jabariyah. Jadi Jabariyah mengatakan makhluk ini, manusia ini seperti bulu-bulu atau daun-daun yang diterbangkan oleh angin. Artinya tidak punya kuasa, tidak punya kehendak dia. Manusia juga begitu. Ini sesuatu yang yang keliru. Bahwa manusia pun diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat sesuai dengan kehendak kita. Minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya kebaikan-kebaikan yang telah dijelaskan dan keburukan-keburukan yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah diberikan pilihan. Terserah antum mau ambil yang mana. Yang baik berarti mengantarkan kita ke surga Allah. Kalau ambil yang buruk itu mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu tidak boleh berhujjah di dalam berbuat maksiat dengan takdir. Tidak boleh. Kenapa mencuri? Sudah takdir Allah. Salah itu. Karena dia diberikan kehendak juga untuk berbuat. Kebaikan-kebaikan telah jelaskan, larangan-larangan telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah kata beliau, Allah menciptakan, mengadakan dan membentuknya. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu selainnya adalah makhluk. Maksudnya di sini yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Semua yang terjadi baik ataupun buruk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Jadi ini 4 tingkatan di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memahami dengan benar tentang 4 tingkatan ini, maka buahnya ini kita akan dapatkan. Salah satu buah
yang bisa kita dapatkan dari beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang benar, dia akan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbaik sangka kepada Allah, tidak akan berburuk sangka kepada Allah. Jadi semua yang terjadi itu selalu dengan hikmah Allah. Tiba-tiba dia naik kendaraan, kecelakaan. Kalau dia beriman terhadap takdir Allah dengan benar, maka tidak ada ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya yang itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid dia kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Ya, dengan hikmahnya. Dia sudah berdoa, ya Allah, berikan kekayaan ya Allah. Ini ada pengangkatan ya Allah. Nah, mudah-mudahan tahun ini aku bisa terpilih misalkan ya menjadi abdi negara misalkan, ada pengangkatan misalkan. Dia sudah berdoa, ikut ujian tidak lolos. Kalau dia beriman terhadap takdir Allah dengan benar, maka dia akan berhusnudzon kepada Allah, karena itu pasti ada hikmah. Bisa jadi kalau dia nanti terpilih jadi abdi negara ASN misalkan, bisa jadi itu memalingkan dia dari ketaatan kepada Allah. Yang tadinya dia menghadiri majelis, ya akhirnya dapat pekerjaan baru, majelis ilmu dia tinggalkan. Tadinya dia jomblo, menikah, masya Allah, yang tadinya semangat setelah menikah sudah tidak pernah lagi kelihatan di majelis ilmu. Dan itu banyak. Ada orang-orang yang kita kenal tadinya semangat menghadiri majelis ilmu, setelah menikah hilang. So tidak ada lagi faedah-faedah yang dia sampaikan, yang dia berikan. So tidak ada, hilang dia. Tidak tahu kemana dia. Ya. Makanya teman-teman sekalian, ini mengajarkan kita untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, ya Allah, aku ingin menikah, atau ingin poligami, sudah berusaha. Nah, tapi selalu gagal. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah takdirkan, Allah mudah bagi Allah. Akhwat yang antum inginkan bisa, yang antum cintai bisa jadi mudah bagi Allah. Allah tetapkan dia sebagai istri antum. Tapi kita tidak tahu kalau dia jadi istri akhirnya apa? Justru dia memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak ya, banyak seperti itu. Akhwat-akhwat yang tadinya rajin di majelis ilmu menikah, akhirnya sudah tinggalkan majelis ilmu. Ya. Maka sekali lagi kita akan husnudzon kepada Allah. Dan masih banyak sebenarnya, ada 4-5, cuman kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih ada 2 dalil ya. Sebenarnya 2 dalil ini sudah masuk pada pembahasan dalil yang pertama, tapi tidak apa, kita jelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti setelah itu kita masuk bab yang keberapa? Bab yang ke-60. Jadi tidak lama lagi kita selesai dari kitab Al-Jadid. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan supaya kita bisa selesaikan kitab Al-Jadid ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله